ternyata enek ketip-ketip terus ini. Itu kena katanya sih. Nah, ini kan dari sini udah kelihatan, Pak. Ini ada kerusakan yang terbaca dari sini, ada 5 sistem di maticnya bermasalah, 2 sistem di mesin, terus 1 di bagian rem, terus ini meter kombinasi juga ada masalah, ada sistem bahan bakar juga bermasalah pengukurannya, terus apa lagi nih? Oh, ini udah selesai semua ini. Itu tadi ada yang telepon saya, beliaunya 60 juta itu mau beli Grandis. Saya bilang saya lebih baik beli Kijang kotak dibandingkan harus beli Grandis. Sampai seperti itu saya bilang. Dalam artian kenapa? Mobil bagus, ya tahun muda, ya tapi nggak bisa dipakai buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SDMobil TV. Siang ini kita sudah sampai di daerah Tol Cipali. Tadi barusan tidur jadi nggak tahu ini di kilometer berapa dan peristirahatan berapa. Yang jelas masih Tol Cipali. Dan kita mau keluar tol nanti di Tegal karena kita mau free check di wilayah Tegal. Nah, free checknya mobilnya apa, ikutin aja. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sekarang kita jalan yuk. Yuk. Yang bawa adik kayak tidur lagi nanti. Ini peristirahatannya agak kecil ya. Belakang ada Ford Everest juga, tapi tahunnya lebih muda dan pakai ring 18 karena yang limited biasanya. Ya bener 18 itu ringnya, ring peleknya ya. Nah, gimana kalau peleknya ganti ring 18? Oke kayaknya, oke duitnya ya. Nah, udah kita, yang penting mobilnya aman, lancar dan tidak kendala gitu ya, wis cukup sebenarnya. Panas banget nih siangnya. Sampai mana ini? Masih Cipali? Udah Palikanci. Oh, udah sampai Palikanci, tapi kita di Cipali, orang saya tidur tadi. Nanti kita berhenti di Tegal di terminal. Kita free check janjian sekitar jam 3-an. Jam 3-an itu ya, jam 3 sampai jam 4 berarti ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti sampai sana kita ngepasin jamnya agak pelan-pelan aja karena biar sampai jamnya pas gitu. Kita sudah lewat jalan Pantura, ini jalur Brebes ke Tegal. Setelah adanya tol jadinya apa ya, longgar gitu, jarang ada kendaraan besar lewat. Kemudian ya tidak terlalu ramai seperti dulu, nggak tahu karena jamnya atau gimana, tapi kayaknya kok udah tidak seramai zaman pas belum ada tol gitu ya. Oke, kita sudah sampai di tempat kita buat janji ya, ada di pom bensin samping terminal. Jadi kita mau kabarin dulu orangnya sudah sampai gitu. Ini mana ya? Kita WA sudah di pom bensin. Sekarang kita tunggu dulu beliaunya, yuk. Ini kita di pom bensin ya. Kayak ada New Fortuner GR 2022an tuh terakhir. Keren banget ya, warnanya black, peleknya black, kelihatan nggak ya? Nih. Tuh harganya 600 jutaan lebih sekarang Fortuner. Oke. Nah, untuk pastinya nanti unitnya apa saya juga tadi malam lupa bukan tanya, tapi lupa beliaunya ngomong apa ya. Kalau nggak salah dari Mitsubishi Grandia. Grandia ini ada kuda atau Grandis yang model apa kayak Innova seperti itu ya. Tapi pastinya nanti coba kita cek aja nanti setelah orangnya datang gitu. Oke, ini bapaknya kayaknya udah datang, Mitsubishi Grandis ya, bukan Grandia tapi Mitsubishi Grandis. Jadi kita komunikasikan sama bapaknya.
koplinge tak cocok ning batang ora kuat, anu keselip. Koplingnya, anu apa sinematiknya? Iya. Oh. Ya wis kok burung-burung tok kok. Kopling. Ini kan asli Gen apa Asli. Jakarta? Asli G. Asli Cek G. wae. Ini kan balik nama. Oh. Ganti nomor oh. Ah. Sekarang kepala satu semua. Iya. Wilayah kabupaten. Bukan dari Jakarta. Bukan. Pak Cepipang buka ke depan, Pak. 577 aslinya. Ngambilnya juga di mriki. Iya, di Talang itu sih. Oh. Cek. Kalau masuk anu kok nunjuk kono nih. Mesinnya begini. Duh. Apa metiknya apa gimana kan? Oh, baru dapet ini sih. Kompresor AC udah gantian. Iya. Sudah bukan aslinya itu juga. Juga kemarin ganti. Selang-selangnya ini radiator juga. Kayak itu bautnya memang nggak panjang ya Pak? Oh sebenarnya nggak. Tahu orang dapatnya begini. Aduh. Makanya Aduh. geter loh. Saya Pak. Ini oh ini pan bele yo cuma nggak sesuai sama peruntukannya. Ora oleh pan bele ini kan. Pan bele ini kurang 2 gigi. Ini selangnya yo copot. Ini nggak lewat itu nanti Copot itu. ora nyandak, nggak nyandak Pak. Buat Selangnya nggak nyampe, itu kalau goyang-goyang lepas lagi. Airflow-nya udah diiket-iket ya. Kalau ini sulit itu. Ini spare partnya di sini nggak sulit, toh, Pak? Setahu saya sulitnya spare partnya. nggak tahu, saya baru dapat soalnya. Biasanya pegangnya kijang, katana. Anak nggak bilang apa-apa, tahu-tahu Pak juga ambilin mobil. Lah mobil kamu beli mobil ya. Di sana. Lah apa nggak ngajak sing bisa bengkel apa-apa gitu tuh buat ngecek nggak ada. Di sini. Bapak waktu pas ngambil tuh kenapa nggak ngajak-ngajak yang bisa bengkel gitu? Malam, bagaimana mau ngecek ya? Jadi nggak beli gitu ya, bodinya dilihat cocok beli gitu ya? Iya. Oh, aduh. Ya namanya anak ya. Ini kabel Saya dapat ini lampu mati semua ya. kabelnya kayaknya kebakar ya. Iya. Pasnya. Lampu pendek mati. Ini 2 kilo nih dari rumah ke sini 2 kilo udah panas begini. Tapi temperaturnya sih bagus. coba tak scan dulu. Tapi indikator normal semua Pak dalamnya. Semua iya. Coba Pak di on kan Pak. Tak lihat indikatornya. Aduh. Kalau kayak gini nih, aduh. Ini ada chipnya ya, kuncinya ya. Iya Pak, ini udah canggih. Masa dibikin anu enggak? Nggak bisa, kalau bisa pun yang mahal biasanya Pak. Coba kita lihat suara mesin. Fakturnya memang G. Oke. Fakturnya. Saya belum lihat. STNK aja bawa anak belum lihat saya. Mulai kropos ini. Ya itu kan nafsu kudinya masih mulus katanya. Nah, main mobil aja. Begitu jalan, aduh apanya ya, puter. Terus batang sana ke selatan kanal. Waktu aku balik lagi ya itu.
Terus suaranya krek. Dapat begitu. Mak, ada suara kayak gitu mau tetap diambil. Ntar tak scan dulu coba. Scan aja deh, scan. Aduh. Aduh. Dicolok dulu. Kemarin udah dibawa ke Mitsubishi belum, Pak? Hah? Sudah dibawa ke Mitsubishi belum? Belum pernah. Belum dicekkan ke sana ya, An? Iya. Mau rencana begitu masuk garasi kurang sedikit, Mas. Nggak bisa nutup pintunya segini doang. Nah, di tempat saya, ya saya kan pelataran. Makanya dia ditukar aja, Pak. Ya tukar secepatnya. Ya, secepatnya kalau mau tuker, Pak. Ya. Sebelum banyak pengeluaran biaya masalahnya kayak gini nih. Nah, ini kalau kena metiknya kan udah jelas mahal. Kalau slip udah pasti mahal, lebih dari 20 sampai 30 juta perbaikan metik ini. Oh, Ya tergantung kerusakannya sih yang jelas. kalau kampas kopling doang nggak mungkin. Ya kalau kampas kopling doang biasanya kan yang lain-lain juga kena. Akhirnya kena ya, ya biasa lah kayak biasa mobil gitu. biasa, iya. Kalau Nyambet lah. Itu dealernya. ini 2000 berapa, Pak? STNK-nya 2000 berapa? 2005. 2005 ya. Saya dibawa anak nanti saya suruh kesini. Ya, nggak apa-apa. Ya wes. Dia nusul lagi. Dari kantor langsung meluncur sini. Siap. Ini airbag. Satu kris. Airbag AC. Kemarin tak bawa bengkel teman saya, katanya Pak ininya sudah kena Pak, metiknya. Waduh, apa bener apa enggak kan? Ya kalau sudah slip nanjak nggak kuat udah pasti, Pak. Jelas. Kemarin saya penasaran aja dicoba. Ini mau ke Wonosobo saya nggak berani kalau Wonosobo naik. Kecuali lewat Purwokerto ya hambatannya dihaji barang itu ya. Padahal 4 orang doang kemarin, nggak kuat. Ini kita scan ini udah ketemu, ada di bagian mesin ini juga ada kerusakan, di metiknya ada 5 yang terdeteksi. Iya. Apa? Crank sensor. Yo, metiknya juga kena ini, Pak. Iya. Ini kan gigi 3 nya itu sinkronisnya enggak pas. Ini 4, speed sensor. Itu kalau jalan ya. Iya. LCR open relay, oke juga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini bagian ini stability controlnya juga ada kerusakan. Lah ini ada kerusakan semua ini. Bagian mesin juga iya. Ini fuel system juga abnormal, detonation sensor juga abnormal. Banyak banget. ISC-nya wah, elektrikal kabel-kabel ini ya. Auto cruise controlnya normal. Sudah dilengkapi ya, udah biar selesai dulu. Kira-kira kalau di servis sampai berapa? 30-an habis. Ya kalau saya udah nggak sesuai sama harga mobil itu, Iya, Pak. ya, mendingan tukar memang. Nah, sekarang kalau beli 65 apa 60? 60 ya? Beli nih. Kemarin 70. Eh? 70. 70. Ya, anggap aja 70. Tambah 30 100 juta. Loh, ya 100 juta itu udah dapat mobil yang bener loh, Pak. Iya. Tapi dia masih temen sih siap menerima lagi asal tuker gitu loh. Ya, tuker asal nggak kejeblos lagi. Enggak, saya maunya jangan yang inilah, mendingan Avanza atau gimana gitu. Ya walaupun Avanza sih yang penting barangnya enggak banyak yang rusak gitu. Tahu-tahu ambil mobil ya Pak. Nah, ambil mobil apa sih? Gadis. Oh ini enaknya nih. Kenapa? Apa ini enggak ambil tadi? Oh iya, udah tak WA. Yang kena. Ya mendingan tukar wes.
Banyak ya Mas yang kena ya Mas. Tak scan itu banyak. Iya, bagian engine ini abnormal, sistem di full sistemnya abnormal. Tadi tak cek itu kabel-kabelnya juga pada abnormal toh. Sensor-sensor itu ada yang abnormal, ada suara serok. Iya. Terus Dilihat itu kompresor pakunya asli AC-nya, Jakarta, Mas, ini platnya. kompresor AC-nya udah bukan aslinya, udah gantian, udah makanya udah di. Walaupun masih dingin. Iya, bukan aslinya itu. Karena udah dibuatin dudukan lagi. Terus panbelnya itu GGE ya kurang 2. Jadi intinya mobil ini itu sudah diakal-akali kan berarti kan. Dari kasat mata aja mobil ini udah diakal-akali, bagian yang kelihatan mata loh ya. Yang enggak kelihatan lah ya ini. Iya, iya. Oh, gitu maksudku. Ini engine ada 2 kerusakan yang terdeteksi. Ini belum selesai semua, nanti selesai semua. Terus Matic ada 5 sistem yang abnormal juga. Ini 5. Ini satu ada crankshaft sensor pembacaan sinkronis. Ini bagian apa jenenge Matic-nya semua ada 5 yang terbaca. Terus kemudian dari stability control itu sistem remnya juga ini TCL itu. Stability control itu gabungan antara ABS dan sistem yang lain. Itu juga ada abnormal juga nih. Ini ABS kan abnormal nih. Loh, ABS-nya juga kan ABS sama stability control kok jadi satu itu. Terus airbag juga abnormal nih. Ini airbag juga abnormal. Ini pembacaan juga semuanya ini. Nah, cruise controlnya normal, AC normal, tapi itu kompresornya yang sudah gantian, yang bukan aslinya. Terus kalau keyless kuncinya ya normal. Kemarin sempat diganti kunci kata bapak ya, dibuatin Iya, kunci, tapi nggak iso. Oh ya karena ada chipnya. Di sini kan ada kan buat baca, di sini kan ada nih kan IMO keylessnya. Immobilizer ada, jadi nggak bisa kalau itu. Nah ini mantap lagi mau selesai nih. Jadi biar semuanya dicek. Tapi intinya dari pengecekan visual sama pengecekan secara scanner dan harga mobil ini itu sudah tidak layak kita perbaiki, dalam arti nanti harganya pada 70, perbaikan 30 umpamanya kan udah enggak make sense lagi, enggak cocok gitu loh. Sayang duitnya maksudnya. Gitu. Kucuk-kucuk ngambil ngono ya. Ya mikirnya buat keluarga yang luas mana dan yang nyanda uangnya. Pikir saya kemasan tadi itu ini Mitsubishi Kuda Grandis atau Grandia, aku bilang gitu. Opo ya nek Grandia? Grandis sama Grandia ya. Saya semalam tuh lupa gitu Pak. Bapak Mas itu ngambil mobil Grandis apa Grandia? Kalau sampai Grandis, waduh, wis spare partnya susah, ini segala macamnya sulit gitu. Ini teknologinya udah maju Pak masalahnya. Teknologi maju tapi tahun tua. Tapi kan posisinya tidak semua orang bisa ngerawat mobil ini. Spare partnya mahal-mahal, makanya ketika ada kerusakan ya nggak mungkin diganti asli, pasti ganti yang diakal gitu, diakal gitu. Nah ketika semua udah diakal-akal terus jatuh ke jenengan, wah ya bonyo Pak. Kuis abnormal kabeh gitu. Aduh. Kan awalnya juga merah-merah kabeh. normal ya, D itu nol, ternyata enek ketip-ketip terusnya. Itu kena katanya sih. Nah, ini kan dari sini udah kelihatan Pak. Ini ada kerusakan yang terbaca dari sini, ada 5 sistem di Matic-nya bermasalah, 2 sistem di mesin, terus 1 di bagian rem, terus ini meter kombinasi juga ada masalah, ada sistem bahan bakar juga bermasalah pengukurannya, terus apa lagi nih? Oh ini udah selesai semua ini. Ya, itu tadi Pak. Ini ada 2 tambah 5, 7 ditambah 1, 8 tambah 1, 10 tambah 3, 13 tambah 1, 14. 14 ada data kerusakan di semua sistemnya. Itu belum cek ke manual lagi yang lain. Matic-nya kalau kena turun Matic ya udah pasti perbaikannya di atas 30 juta. Udah separuh harga mobil dan itu nanti pasti nggak bener juga. Urung mesti bener gitu, habis 30 juta itu belum mesti bener nanti gitu. Nanti udah kena Pasti bisa di minta printer apa di ya nanti ya. ya coba mang foto aja bisa nggak?
foto. Ya nggak apa-apa, biar enak. Oke. Masalahnya ini HP ini nggak ada aplikasinya untuk tak kirim. Ini memang khusus buat scanner, nggak tak kasih nomor. Baru dari Banyumas tadi. Oh, siap. Nih. Kelihatan enggak? Itu angkanya sampai 42 sini. Nah, ini foto lagi. Terus lagi, bawahnya lagi. Udah. Yang lain sudah tidak dilengkapi kok. Yang ini belum ada di mobil ini. Kita kan cek semuanya. Ya ini yang normal cuma cruise control, AC secara elektrikalnya normal. Kalau kalau kompresor udah gantian kan gitu. Terus IMO-nya normal. Itu aja yang normal. Yang normal cuma 3 hal itu. Yang lainnya abnormal semua. Sistem yang ada di mobil ini. Sampun ya? Siap. Besok lagi kalau mau ngambil sampai cek dulu, jangan sudah beli baru dicek Pak. Wale Pak. Dicek dulu baru dibeli. Jadi kita sebelum beli tahu kondisinya mobilnya seperti apa. Jadi perkiraan biaya servisnya, namanya mobil second udah pasti ada biaya servis toh Mas. Tapi kan maksudnya sebelum kita beli kita udah tahu duluan kondisinya, perlu servisnya apa, kita rundingkan, kira-kira masih masuk ya kita ngambil nego. Tapi kalau nggak masuk berarti mobilnya jangan dibeli gitu loh. Ngoten. Buat pelajarannya. Ini tadi full Pantura berarti? Iya kan? Enggak, tadi Brexit. Iya. Ya. Belum. Ke Jakarta itu sambil ke tempat teman saya. Dia ada kegiatan gitu. Dulu pernah ada yang telepon saya, beliaunya 60 juta itu mau beli Grandis. Saya bilang, saya lebih baik beli Kijang kotak dibandingkan harus beli Grandis. Sampai seperti itu saya bilang, dalam artian kenapa? Mobil bagus, ya tahun muda, ya tapi nggak bisa dipakai buat apa? Ayo punya mobil nggak bisa dipakai, pajak mahal terus nggih ngopo Pak? Mendingan tak tukone Kijang kotak, yang penting iso mlaku karo keluarga aman lah, saya bilang gitu. Kemana-mana nggak was-was gitu. Kurang panjang Pak itu. Paling kena getaran ya Copot lagi, iya. Sambungannya. Ya. Nah itu ke intake Pak. Manteng banget toh Pak. Kalian sedikit dia masuk ya. Gitu. Oke, kita sudah free check dan aduh, itu yang saya takutkan sebenarnya. Jadi dari kemarin itu saya sudah kontek-kontekan kan. Saya lupa ingat mobilnya itu Grandia apa Grandis, karena jarang-jarang banget orang yang mau beli Mitsubishi Grandis. Bukannya jelek-jelekin Grandis, enggak. Grandis itu mobilnya bagus banget, kualitasnya itu build up ya. Kualitasnya udah pasti, jaminannya Mitsubishi. Nah, tapi masalahnya ketika mobil itu dipakai di Indonesia yang ini benar jalannya? Semarang. Semarang kan kalau di belakang. Ya, terbalik. Si. Yang bener tuh. Ya. Oke, kita salah jalan, kebalik. Aduh, tinggi banget ini. Iya. Jalannya salah, Lur. Karena kita salah ngambil lagi langsung ke kiri, ternyata jalannya ke pantai. Kalau ke kiri kita harusnya ke kiri, putar balik ke sana gitu maksudnya. Oke, kita ngomongin lagi Grandis ya. Grandis itu produk Mitsubishi yang bagus sebenarnya. Kualitas Mitsubishi kan udah teman-teman tahu kan, maksudnya kayak expander,
kayak Pajero segala macamnya itu udah pasti bagus gitu. Cuman masalahnya itu tadi ya, kalau udah di Indonesia ini orang yang pertama beli orang mampu, insya Allah gitu kan. Kalau nggak mampu nggak mungkin beli Grandis. Setelah itu dijual kan biasanya harganya turunnya jauh. Mobil mewah tapi turunnya jauh, mobilnya enak. Dirawat ke orang kedua biasanya kaget dengan spare part ataupun biaya servisnya segala macamnya, akhirnya diakal-akali seperti tadi itu. Jadi makanya akhirnya setelah orang kedua tangan kedua tadi dijual lagi tangan kedua itu tambah hancur lagi, tambah hancur lagi, tambah hancur lagi. Jadi karena juga spare partnya Grandis itu terbatas juga, akhirnya ya itu tadi main akal-akal mengakal, akhirnya hancurlah tuh mobil gitu karena perawatannya yang tidak sesuai sama kualitas dari mobilnya tersebut gitu. Kita nggak jelek-jelekin Grandis gitu kan, cuma ya karena perawatannya tadi juga nggak bener gitu kan. Tapi kalau kita mau Grandis itu mobil mahal, perawatannya udah pasti ngikutin mahal nih, nggak mungkin nggak kan gitu ya. Namanya spare part tuh pasti ngikutin harga awalnya gitu loh. Jadi kayak ini kok murah secondnya, tapi udah pasti spare partnya akan mengikuti di sana gitu loh, nggak mungkin bisa turun spare partnya gitu. Jadi jangan sampai kita nyamakan, wah itu Grandis kan murah harganya tadi tuh di bawah 70 juta, kira-kira sama nggak biaya perawatannya sama Kijang Kotak? Kan nggak mungkin sama, pasti murahan Kijang Kotak perawatannya gitu. Nah itu seperti itu ya teman-teman semua. Jadi saran saya mau beli apapun mobilnya, yang penting teman-teman tahu satu hal, ketika kita beli mobil bekas itu kita wajib servis, dan kira-kira kita tuh mampu nggak melakukan servis itu, baik biayanya, perawatannya dan sebagainya, bengkel yang bisa nangani mobil itu. Jadi nggak cuma asal perbaikan tok gitu loh maksudnya ya. Loh, kok lewatnya kon balik deh tol. Tadi sana ya tol ya? 12 bae nggak apa, lewat tol sana aja. Oke, itu teman-teman semua. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak bingung tadi ini nyusurin Pantura. Yuk, jalan ke depan.